Hari ini, saya ingin meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan kalian di bawah judul khotbah, Peliharalah Perintah Paskah. Banyak orang membaca Alkitab. Bukankah Alkitab dianggap sebagai buku terlaris di dunia? Banyak orang membaca Alkitab untuk menemukan dan menyelidiki pemeliharaan keselamatan Tuhan yang terkandung di dalamnya. Namun, meskipun mereka membacanya, mereka tidak memahami kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dengan kebijaksanaan dan wawasan manusia, sama sekali mustahil untuk menemukan cara menjalani jalan keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Meskipun melihat, mereka tidak melihat. Meskipun mendengar, mereka tidak mendengar atau mengerti. Sungguh, sangatlah misterius bagaimana kita tidak dapat memahami Alkitab sampai Tuhan datang untuk menjelaskannya kepada kita, tidak peduli apakah kita membacanya 100 kali atau bahkan 1000 kali. Sebelum menerima kebenaran, kalian mungkin tidak mengerti mengapa kisah Taman Eden dicatat dalam Alkitab. Hal ini karena ke-66 kitab dalam Alkitab tertulis menurut kehendak Tuhan yang mendalam. Dalam 2 Petrus pasal 3, kita diperingatkan bahwa menafsirkan Alkitab secara sembarangan dan memutarbalikannya akan membawa kepada kebinasaan. Di atas segalanya, jika kita tidak menemukan dengan jelas siapa juru selamat yang datang ke bumi ini, kita tidak akan pernah dapat menemukan jalan menuju kerajaan sorga yang kekal, bukan? Tuhan memerintahkan umat manusia, peliharalah perintah Paskah, baik pada zaman Musa melalui hukum Musa maupun pada zaman Perjanjian Baru melalui Yesus Kristus, namun semua gereja di dunia tidak merayakannya. Bukankah itu menakjubkan? Mereka telah membaca Alkitab puluhan bahkan ratusan kali, namun bagian ini luput dari perhatian mereka. Gereja yang tidak diajar Tuhan sendiri tidak akan pernah dapat menemukan Paskah Perjanjian Baru. Hari ini, mari kita periksa masalah ini melalui Alkitab. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus. Apa yang harus kita lakukan? Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Siapa yang memerintahkan di sini? Tuhan dengan jelas memerintahkan, rayakanlah Paskah ini untuk turun-temurun sebagai ketetapan untuk selamanya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dia menghendaki kita merayakan semua hari raya, dimulai dengan Paskah. Mari kita lihat pasal 12 ayat 43. Ayat 43.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Dia mencatat semua ketetapan ini dalam hukum Musa. Mari kita lanjutkan ke pasal 13 untuk melihat lebih jauh tentang peraturan Paskah. Pasal 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kalian harus merayakannya setiap tahun. Dengan cara ini, Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan menyuruh mereka merayakan Hari Raya Paskah, tepat sebelum mereka berangkat ke Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Di setiap rumah tangga orang Mesir yang tidak merayakan Paskah, anak sulung manusia dan hewan akan dibunuh. Mereka menghadapi bencana besar demikian. Namun, bagi orang Israel yang merayakan Paskah, Tuhan membiarkan semua tulah itu lewat daripadanya dan Dia sendiri memerintahkan, rayakanlah Paskah ini pada waktu yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Dan hal itu menjadi sebuah ketetapan bagi orang Israel untuk merayakannya turun-temurun. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu, Hari Raya Paskah tidak dirayakan, hingga pada masa Raja Yosia, ketika muncul catatan Paskah itu dirayakan lagi. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 23. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Hukum tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sederhananya, itu adalah Alkitab dalam istilah sekarang. Dia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah, Paskah dirayakan pada masa pemerintahan Raja Yosia. Hal ini dicatat dalam ayat 21. Mari kita lihat ayat 21. Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah. Apa yang harus mereka rayakan? Rayakanlah Paskah bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Dengan kata lain, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelum itu, mereka tidak merayakan Paskah. Ketika mereka tidak merayakan Paskah, mereka menyembah dan melayani segala macam berhala, bukan Tuhan. Peristiwa malang seperti itu telah terjadi. Namun, ketika mereka membaca perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di tempat kudus, Alkitab, mereka menyadari bahwa semua yang telah mereka lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan bahwa mereka telah melayani dewa-dewa selain Tuhan, yang mengakibatkan mereka merobek pakaian mereka karena kesesakan. Hal ini dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja. Ayat 22.
Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Hal ini sangat disayangkan. Tuhan berkata, kamu harus merayakan Paskah turun-temurun. Kamu harus merayakannya pada waktu yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun, orang-orang tidak melakukan demikian. Ayat 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Ayat 24. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Menurut perkataan yang tertulis dalam Alkitab, jelaslah bahwa penyembahan berhala merajalela di negara yang seharusnya menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Raja Yosia menghancurkan semua berhala dan memerintahkan semua orang untuk merayakan Paskah menurut Alkitab. Mari kita beralih ke ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Bukan karena Yosia melakukan sesuatu yang luar biasa. Setelah Yosia merayakan Paskah dengan benar, sesuai dengan ketetapan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, Tuhan memberikan penilaian ini tentang dia. Dia menyembah Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya. Lalu, bagaimana Paskah digenapi dalam Perjanjian Baru? Mari kita buka Matius pasal 26. Yesus Kristus, yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia, juga ingin semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk merayakan Paskah dengan sempurna. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan." Apa yang akan dia rayakan? Merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Semuanya, apakah kalian merasa firman ini sulit? Jika Yesus merayakan Paskah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya? Merayakan Paskah berarti menaati ketetapan Tuhan yang benar, bukan? Pada masa Keluaran, Tuhan mengadakan ketetapan Paskah, dan dalam hukum Musa, Paskah diperintahkan untuk dirayakan setiap tahun pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini memang dirayakan sesuai dengan ketetapan ini pada zaman Raja Yosia dan Raja Hizkia. Pada zaman Perjanjian Baru, apa yang Yesus katakan tentang Paskah? Apakah dia berkata, "Sekarang tidak perlu merayakannya, jadi aku tidak akan merayakannya"? Dia berkata, "Katakan kepadanya bahwa aku mau merayakan Paskah di rumahnya." Mari kita lihat ayat 18 lagi. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat bagaimana Yesus merayakan Paskah. Mari kita beralih ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan cara ini, dia memberikan roti dan anggur Paskah kepada mereka. Mengapa domba atau kambing Paskah dalam Perjanjian Lama digantikan dengan roti dan anggur Paskah yang melambangkan daging dan darah Yesus dalam Perjanjian Baru? Mari kita lihat kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Dalam pasal 5 ayat 7, tertulis,
Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Anak domba seperti apakah Kristus itu? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Yesus datang ke bumi ini sebagai kenyataan anak domba Paskah. Sebab itu, dalam perjanjian baru, bukankah Yesus Kristus mengadakan perjanjian untuk merayakan Paskah dengan daging dan darahnya? Sejak dia datang sebagai anak domba Paskah, dan menyebut perjanjian ini perjanjian baru, mari kita lihat kitab Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Di sini juga, Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk membuat persiapan untuk merayakan Paskah. Para murid mempersiapkan Paskah seperti yang diperintahkannya. Mari kita lihat adegan di mana mereka makan Paskah. Dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan domba Paskah yang sebenarnya, tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan menetapkan sistem yang memungkinkan mereka untuk makan daging dan darah Kristus yang datang ke bumi ini sebagai anak domba Paskah rohani. Mari kita lihat ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Apa yang ada di dalam cawan? Anggur Paskah ada di dalam cawan. Jadi, dia mengambil anggur, ia berkata, "Cawan ini adalah, apa itu? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan. Untuk siapa itu ditumpahkan? Bagi kamu." Demikianlah dia mengadakan Paskah perjanjian baru. Lalu, mengapa Yesus menegakkan sistem seperti itu yang memungkinkan kita makan dagingnya dan minum darahnya? Pasti ada alasannya, bukan? Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya." Dengan kata lain, kecuali kamu makan daging Yesus dan minum darahnya, kamu mempunyai, apa yang kamu punyai? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apakah kita memiliki hidup atau tidak? Tergantung pada apakah kita makan dan minum daging dan darah Yesus atau tidak. Yesus sendiri telah memberitahu kita bahwa hidup kita bergantung pada hal ini. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai, apa yang dia miliki? Hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Mereka yang tidak makan daging Yesus dan minum darahnya, tidak mempunyai kehidupan sama sekali. Dan Yesus berkata bahwa mereka tidak pernah tinggal di dalam dia, dan dia pun tidak tinggal di dalam mereka. Kalau perkataan Yesus ini kita terima apa adanya, maka pernyataan gereja-gereja di dunia bahwa Yesus tetap ada di dalam mereka adalah dusta belaka. Kapan mereka pernah merayakan Paskah? Semua nabi telah merayakan Paskah. Yesus bahkan memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk merayakan Paskah. Meskipun hal ini dicatat dengan jelas dalam Alkitab, gereja-gereja di dunia tidak mengenali hal ini secara rohani. Meskipun jelas tertulis dalam keempat kitab Injil bahwa itu dilakukan sesuai dengan kehendak Yesus, mereka masih menentang dan menyangkal kebenaran. Dalam situasi ini, bagaimana Tuhan dapat tetap tinggal di dalam mereka?
Yesus berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Dia tetap tinggal di dalam kita dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Tidak ada cara lain. Dalam Matius pasal 26, apa yang Yesus sebut tentang roti Paskah dan anggur Paskah? Bukankah Dia berkata, "Ini adalah dagingku, ini adalah darahku"? Ketetapan dan kebenaran apa yang telah Tuhan dirikan mengenai daging dan darahnya? Tuhan menetapkan kebenaran ini melalui ketetapan yang dikenal sebagai Paskah. Maka, mereka yang tidak merayakan Paskah tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Dapatkah orang yang tidak memiliki hidup yang kekal masuk ke dalam kerajaan sorga? Tidak. Mengapa demikian? Hanya mereka yang telah menerima hidup kekal yang dapat masuk ke kerajaan Tuhan. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa yang tidak akan ada lagi? Dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Dunia di mana tidak ada lagi kematian adalah kerajaan sorga. Kemanakah mereka yang dijanjikan hidup kekal melalui Paskah Perjanjian Baru akan pergi? Mereka pergi ke kerajaan sorga yang kekal. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras orang berseru Tuhan, Tuhan, usaha mereka pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Mereka menyembahku dengan sia-sia. Bukankah ini tertulis dalam Matius pasal 15? Tuhan memberi kita peraturan Paskah. Peraturan ini adalah rencana keselamatan kita yang telah lama Dia persiapkan. Pada zaman Perjanjian Baru, Yesus Kristus datang ke bumi ini dan mengumumkan Paskah Perjanjian Baru. Semua ini demi keselamatanmu. Perjanjian ini telah ditetapkan bagimu. Karena itu, dapatkah kita mengatakan bahwa kita tidak perlu merayakan Paskah Perjanjian Baru? Gereja awal merayakannya dengan setia. Mereka terus merayakannya dengan setia. Namun, pada tahun 155 Masehi sekitar 120 hingga 130 tahun setelah Yesus naik ke sorga, mengenai hari Paskah, tanggal kapan hari itu harus dirayakan mulai dibahas. Pada waktu itu, gereja-gereja timur dan gereja-gereja barat yang berpusat di Roma mulai memiliki pandangan berbeda tentang Paskah. Roma, tempat di mana banyak agama pagan terpusat, dikuasai oleh agama Mitra, sebuah agama yang menyembah dewa matahari. Pengaruh tersebut mulai secara diam-diam masuk ke dalam gereja, dan pada akhirnya menyebabkan penghapusan hari Sabat dan Paskah, serta diperkenalkannya ibadah Minggu. Sekitar tahun 197 Masehi, perdebatan kedua tentang Paskah dipicu. Namun, gereja-gereja di timur berkata, kita tidak dapat secara sewenang-wenang mengubah tanggal Paskah yang dirayakan oleh Yesus dan para rasul. Kami akan tetap merayakan Paskah pada tanggal tersebut. Dengan demikian, mereka tetap tidak terbujuk bahkan pada tahun 197 Masehi. Tetapi kemudian pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus dan Gereja Katolik Roma bergabung, dan di Dewan Agama, menghapuskan Paskah yang dirayakan pada hari ke-14 Nisan. Dengan berdebat, bukankah kebangkitan Yesus Kristus lebih besar? Mereka mengalihkan fokus ke hari kebangkitan. Akibatnya, Hari Raya Paskah pada hari ke-14 Nisan lenyap dari muka bumi. Paskah terus dirayakan selama sekitar 300 tahun setelah Yesus. Akan tetapi, saat ini, tidak ada gereja yang merayakan Paskah. Dapatkah kita mengatakan bahwa mereka mengikuti kehendak Tuhan? Mereka mengikuti perintah Kaisar Konstantinus, bukan perintah Tuhan.
Untuk menjadi kaisar Romawi, dia harus menjadi imam besar dalam menyembah dewa matahari. Dengan kata lain, mereka masih mengikuti ajaran pemimpin agama dewa matahari. Itulah sebabnya mereka telah menerima ibadah hari Minggu yang menyembah dewa matahari, dan Natal yang merayakan kelahiran dewa matahari. Ketika kita melihat banyak sekali pemandangan yang melambangkan dewa matahari, menjadi jelas bahwa gereja-gereja saat ini benar-benar tidak menyembah Tuhan. Hanya dengan memiliki nama gereja saja tidak menjadikannya sebuah gereja. Kalian harus mengetahui bahwa tempat-tempat yang menyandang nama gereja tapi menyembah dewa matahari di dalamnya, bukanlah tempat yang benar-benar menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan ketetapan untuk membuat perbedaan yang jelas antara mereka. Di antara berbagai peraturan tersebut, manakah yang paling penting? Dengan menetapkan peraturan Paskah Perjanjian Baru, Tuhan mengungkapkan dan menyatakan kepada seluruh dunia siapa umatnya yang sejati. Mereka yang memiliki daging dan darahnya mengalir di dalam diri mereka. Jadi, setelah mewarisi daging dan darah Tuhan, kita memiliki hak untuk memanggil Tuhan Bapa. Itu karena daging dan darah Bapa dan Ibu mengalir di dalam diri kita. Ini berarti kita benar-benar anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 31, orang yang menyimpan perjanjian baru di dalam hatinya akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Terlebih lagi, apa yang akan Tuhan lakukan dengan dosa-dosa mereka? Tuhan memberitahu kita bahwa Dia akan mengampuni semua dosa dari mereka yang ada di dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, kalian dan saya telah menerima berkat besar dari Tuhan, dan kita hidup dalam berkat tersebut. Orang-orang takut mati karena mereka tidak memiliki masa depan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pergi menemui Tuhan dan kembali ke rumah kita, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Bolehkah kita menyimpan berita yang penuh berkat dan sukacita ini hanya untuk diri kita sendiri? Mari kita berbagi kebenaran mutlak ini dengan keluarga, tetangga, dan kerabat juga. Pada zaman Raja Hizkia, para pesuruh diutus untuk memberitahu semua orang untuk merayakan Paskah. Pada waktu itu, kerajaan di selatan disebut Yehuda, dan kerajaan di utara disebut Israel. Itu sama dengan semenanjung Korea, yang terbagi menjadi utara dan selatan, padahal orang-orangnya berasal dari ras yang sama. Orang-orang di Israel Utara mengejek dan mengolok-olok Paskah. Namun, orang-orang Yehuda Selatan merayakan Paskah dengan penuh kasih karunia. Setelah beberapa waktu, Israel Utara akhirnya dihancurkan oleh penyerangan Asyur. Di sisi lain, Yehuda Selatan dilindungi oleh Tuhan dan dipelihara selama ratusan tahun. Pertimbangkan sejarah ini. Saat ini, mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus harus merayakan Paskah. Apa yang Rasul Paulus katakan? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Paskah harus dirayakan sampai hari kedatangannya. Tetapi apakah hal ini sudah dirayakan? Sepanjang jalan, kelanjutannya benar-benar terputus. Jika kalian mempelajarinya, bukankah ada nubuat tentang hal ini? Ada juga nubuat bahwa setan akan mengubah waktu dan hukum yang ditetapkan. Lalu, siapa yang akan memulihkan Paskah Perjanjian Baru setelah menunggu sampai masa nubuat itu digenapi? Dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang kembali ke bumi ini untuk memberitakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru kepada seluruh umat manusia dan memberi mereka jalan menuju hidup yang kekal. Semuanya, kita adalah anak-anak Tuhan yang ditakdirkan untuk menerima hidup yang kekal. Saya meminta kalian untuk tidak pernah kehilangan kepercayaan dirimu dan menjadi anak-anak sorgawi yang akan menikmati berkat kekal di kerajaan sorga. Mari kita bagikan berita ini kepada orang-orang di sekitar kita juga. Apakah mereka mendengarkan atau tidak, adalah kehendak Bapa dan Ibu bagi kita untuk menyampaikan pesan. Jadi, saya ingin meminta bantuan kalian. Paskah adalah ketetapan yang dipimpin oleh Tuhan selama ribuan tahun untuk keselamatan kita, jadi kita tidak boleh memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jika Tuhan sangat menghargai Paskah, kita harus mempersiapkan Paskah agar kita dapat mempersembahkan upacara penyembahan kepada Tuhan dengan cara yang kudus dan saleh. Berharap bahwa kalian menemukan kasih karunia dalam firman ini, saya mengakhiri khotbah hari ini.
Terima kasih.